kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Oh Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya seminggu ini kita merasa diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapin, kita harus tetap semangat dan percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Sekarang kita mau ibadah. Buat teman-teman teens dan youth, boleh mempersiapkan dirinya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita, Tuhan yang kita kenal. Sebab Dia udah sayang sama kita lebih dahulu. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan Yesus, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Kalau kami boleh ada Tuhan Yesus sampai hari ini, Tuhan ya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus sudah menjadi Allah yang baik untuk kami Tuhan, sudah menjadi Bapa yang baik untuk kami Bapa. Kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua bersuka di dalam Tuhan. Yes Lord, kami naikkan pujian ini Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Beri tepuk tangan kalian buat Tuhan. Yes Lord. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar ini bisa menjadi rema buat buat hidup kita. Biar setiap kebenaran firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita dan kita ngerti apa yang Tuhan mau ngomong dan sampaikan pada kita. Yes Lord. Dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Shalom teman-teman dari Youth Arrow GBI Petamburan, apa kabar? Senang sekali saya Reddy Chandra Dinata boleh menyapa teman-teman semua dan boleh melayani kebenaran firman Tuhan lewat online service kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di dalam online service. Dan kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan, tiba waktunya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar hanya kuasa kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, hari ini saya diberikan sebuah tema yang spesial, yaitu Come to me first, atau datanglah lebih dulu kepadaku. Ya, di tengah dunia dengan segala masalah, pergumulan, dan tantangannya, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, rasanya undangan Tuhan untuk datang kepadanya itu bisa jadi opsi yang kesekian. Kita seringkali malah datang kepada kenikmatan dunia, kepada tipu daya dosa, dan seterusnya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang undangan Tuhan Yesus untuk datang kepada Dia dan menemukan kelegaan di dalam Dia. Ya, ayatnya dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Teman-teman boleh buka Alkitabnya. Saya juga sediakan buat teman-teman. Kita akan bahas 3 ayat ini teman-teman, dari Matius 11 ayat 28, 29, dan 30. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini sebuah undangan Tuhan Yesus untuk kita datang kepada Dia yang merasa diri letih lesu dan berbeban berat. Teman-teman, berbahagialah ketika di dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya tekanan. Kita mengalami yang namanya keletihan. Beban berat rasanya menyiksa diri kita, membebani kita. Ya, karena ketika kita merasakan itu semua, undangan Yesus menjadi sesuatu yang menjadikan pengharapan di dalam hidup kita, mendatangkan penghiburan di dalam hidup kita. Dan sebaliknya terkutuklah orang yang di dalam kehidupannya seakan-akan tidak ada beban, tidak ada permasalahan, tidak ada satu tekanan yang membuat dia merasa putus asa, merasa nggak punya tenaga lagi. Ya, sehingga undangan Yesus buat mereka menjadi sesuatu yang tidak terlalu menjanjikan, teman-teman. Ya, mungkin tipu daya kekayaan, mungkin tipu daya dosa, itu begitu mengikat dia sehingga dia merasa dirinya sudah cukup aman, sudah cukup nyaman dengan segala tawaran dari dunia ini. Ya, Alkitab bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kata kelegaan ini dari bahasa Yunani, teman-teman, anapauso. Anapauso pasti pernah dengar istilah pause saat main game ya, untuk menghentikan permainan sementara. Ya, jadi anapauso ini artinya adalah perhentian atau bisa dikatakan peristirahatan, teman-teman. Ya, Yesus menawarkan sebuah peristirahatan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah peristirahatan dari apa? Saya katakan bahwa peristirahatan dari yang namanya pengejaran akan kebahagiaan hidup. Ya, pengejaran akan kebahagiaan hidup. Karena dunia ini menawarkan sesuatu yang seakan-akan bisa membahagiakan kita. Dan banyak orang pada umumnya terjebak dengan tawaran akan kebahagiaan yang semu ini. Ya, coba teman-teman pikirin, renungkan bahwa apa sih yang selama ini mendorong aku untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Ya, misalkan apa yang mendorong aku untuk melakukan hobiku? Apa yang mendorong aku untuk melakukan studiku? Apa yang mendorong aku untuk membangun sebuah hubungan, bahkan nanti one day berumah tangga, memiliki karir, ya, mengejar prestasi-prestasi di dalam kehidupan ini? Bukankah yang mendorong kita untuk melakukan semuanya itu adalah keinginan untuk menjadi bahagia?
Ya, dan dunia menawarkan itu semua, teman-teman, dengan berbagai macam hal. Mulai dari yang paling simple, barang-barang yang ada di hadapan kita, mungkin gadget, sepatu, tas, ya kan, mulai lebih jauh lagi pasangan hidup, ya, pekerjaan, karir, uang, prestasi-prestasi yang bisa kita raih di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa, kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita telah meraih itu semua. Ya, memang dunia ini menawarkan kebahagiaan, teman-teman. Tapi kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu dan menipu. Kenapa? Karena ketika kita bisa meraih itu, tanpa sadar sebentar ada, tapi kebahagiaan itu juga sebentar akan hilang. Ya, misalnya kita beli gadget baru. Berapa lama gadget itu akan membuat hati kita bahagia, sampai beberapa bulan kemudian muncul gadget seri terbaru yang lebih keren daripada punya kita. Kebahagiaan kita akan sirna begitu saja. Ya, dan berbagai macam hal lain akan datang silih berganti, dan kebahagiaan kita akan datang dan juga pergi dengan mudahnya. Ya, maka hati-hati dengan yang namanya kebahagiaan yang semu dan menipu ini yang ditawarkan oleh dunia. Kalau kita udah terbiasa mencicipi namanya tawaran dunia ini, tanpa sadar, itu bukan akan membuat kebahagiaan kita penuh. Tapi lama-kelamaan kita akan semakin terbelenggu dengan rasa tidak puas. Dan akan crave for more, akan terus meminta lebih dan lebih lagi. Ya, itulah yang dinamakan dengan tipu daya kenikmatan dunia ini, teman-teman. Kebahagiaan yang semu dari dunia ini. Ya, tapi berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kebahagiaan yang sejati, teman-teman. Yang tidak bisa diganggu oleh dunia ini. Dan kita harus mengejar kebahagiaan di tempat ini. Peristirahatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Yeremia 2 ayat 13, satu ayat yang sangat memberkati saya, teman-teman. Kita akan baca Yeremia 2 ayat 13. Di situ dikatakan seperti ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama karena mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, Tuhan sendiri itu adalah sumber air kehidupan. Peristirahatan kita yang sejati, perhentian kita yang sejati, sumber kebahagiaan kita yang sejati. Tapi seringkali kita menukarkan itu. Dan itu kejahatan, teman-teman. Menukarkan itu dengan membuat bagi diri kita sendiri sebuah kolam air yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yang kita pikir dengan kolam itu kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi puas di dalamnya. Percayalah, teman-teman, semakin diisi airnya, air itu akan semakin terbuang percuma. Dan kita tidak dapat memperoleh kebahagiaan tersebut. Ya. Semua yang ditawarkan oleh dunia ini semu dan menipu. Tidak dapat benar-benar memuaskan kehausan jiwa kita. Hanya Tuhan, sumber air kehidupan yang sejati, teman-teman. Sudahkah teman-teman mencicipi sumber air hidup itu? Dan tinggal di dalamnya, beristirahat di dalamnya. Ya, di dalam perjalanan hidup Karendi sebagai seorang Kristen, Karendi baru menemukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu kira-kira 10 tahun yang lalu, teman-teman, tahun 2009. Ya, dan di dalam perjumpaan Karendi dengan Tuhan, dulu Karendi mencari kebahagiaan dari berbagai macam hal, mulai dari hobi. Karendi suka banget main futsal, apalagi ikut tim futsal. Kalau dapat piala itu rasanya kok bahagia banget gitu kan. Terus akhirnya Karendi punya pacar yang sekarang jadi istri Karendi. Kayaknya, wah, itulah sumber-sumber kebahagiaanku. Ya, sampai satu ketika aku berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan aku menemukan kebahagiaan yang sejati, yang berbeda, yang gak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang dunia ini tawarkan. Dan disitulah Karendi menemukan indahnya hidup di dalam Tuhan. Ya, indahnya hidup dekat di dalam Tuhan, teman-teman. Ya, Karendi rindu setiap kita juga menikmati yang namanya persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, undangan Tuhan kita terima dengan segenap hati. Amin. Itu yang pertama, ayat 28, teman-teman. Kita berlanjut ke ayat berikutnya. Di ayat 29.
Di situ firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, di sini kita akan melihat teman-teman bahwa Tuhan Yesus berkata, "Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Tapi yang menarik di situ, Yesus malah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk itu adalah beban, teman-teman, yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Aneh ya, kalau kita mau dilepaskan dari yang namanya beban berat dan diberikan kelegaan, harusnya kita nggak dipasangin kuk dong. Tapi kenapa Tuhan menawarkan sebuah kuk, teman-teman? Ya karena gini, sejatinya kemerdekaan seorang Kristen itu bukan ketika dia dilepaskan dari kuk, dari belenggu dosa, dari belenggu kenikmatan duniawi. Lalu hidup bebas sesuka maunya dia sendiri. Tapi yang namanya kemerdekaan Kristen adalah ketika kita beralih dari kuk, dari belenggu dosa, kepada kuk atau belenggu kebenaran. Ya, tidak ada yang namanya orang Kristen merdeka dari belenggu dosa, lalu jadi orang bebas yang tidak dibelenggu oleh apapun atau siapapun juga. Cepat atau lambat orang yang merasa dirinya bebas dari belenggu-belenggu tersebut, dia akan membelenggu dirinya kembali di dalam dosa maupun kenikmatan dunia. Maka kunci satu-satunya untuk tidak lagi terbelenggu oleh yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keangkuhan, bahkan mengejar yang namanya kenikmatan hidup adalah dengan membelenggu diri kita dengan kuk yang Tuhan sediakan buat kita. Dan disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Di kitab Roma, Paulus berkata bahwa dahulu kamu adalah hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Dan disitulah yang namanya kuk melambangkan kita punya yang namanya sebuah komitmen untuk terus-menerus dipimpin oleh Tuhan, untuk terus-menerus diperhamba oleh Tuhan. Ya, dan disitulah kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati, teman-teman. Ya, dan ini bicara tentang kunci untuk lepas dari yang tadi beban berat, letih lesu, intimidasi yang membuat kadang iman kita menjadi lemah. Ya, miliki keintiman yang terus-menerus dengan Tuhan, dibelenggu oleh kuknya Tuhan. Ada komitmen untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan saya pernah bikin satu quotes bilang gini, teman-teman. Kalau imanmu mulai soak, perbanyaklah soaking di hadirat Tuhan. Ya, ada kata soak, ada kata soaking. Ini tentu hal yang berbeda. Soak itu artinya mulai lemah, mulai tidak berdaya. Maka kuncinya adalah perbanyak soaking di hadirat Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, soaking itu seperti apa, Kak? Ya, soaking itu adalah satu keadaan di mana kita berendam, kita tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan dan menikmati semua kebaikannya. Ya, saya buka Alkitab dari Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Mazmur pasal yang ke-84 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan seperti ini, teman-teman. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, ini sebuah rahasia, teman-teman, untuk kita punya iman yang terus menyala di dalam Tuhan. Bukan lagi soak, bukan lagi tidak berdaya, tapi menyala di dalam Tuhan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah seringkali ketika kita mengalami kesulitan di dalam iman kita, mengalami tekanan, lalu mulai menjadi lemah di dalam iman kita, kita malah menambah porsi pelayanan, kita menambah intensitas pelayanan dengan harapan dengan makin banyak melayani, maka imanku akan menjadi pulih kembali, semakin kuat. Kuncinya bukan di situ, teman-teman. Tapi dengan kita mengosongkan diri dan mulai soaking di hadirat Tuhan. Ya, yang menarik di ayat 5 di situ ada kata Selah. Nah, apa yang dimaksud dengan Selah ini, teman-teman?
Sela itu adalah salah satu tanda musik di peribadatan orang Yahudi, ya, yang artinya adalah berhenti sejenak dan renungkan. Ya, sela itu artinya kita diam dulu, kita merenungkan pembacaan-pembacaan kita, nyanyian-nyanyian yang telah kita nyanyikan, dan kita merenungkan arti dari kata-kata tersebut. Nah, teman-teman, berapa banyak dari kita yang ketika lagi di tengah masalah, pergumulan, bahkan di tengah pandemi, ya kan, kita mulai kehilangan harapan, kita mulai ketakutan menghadapi hari esok. Lalu kita mengambil waktu untuk sela, berhenti sejenak dan renungkan. Ya, it's okay untuk dalam waktu sejenak berhenti dari segala aktivitas kita. Ya, nggak dosa kok teman-teman. Nggak akan kamu langsung mendadak bangkrut, mendadak miskin. Tapi ambil waktu sejenak untuk berhenti dari rutinitasmu dan mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, mulai renungkan teman-teman apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Merenungkan kasih, kesetiaannya, pengampunannya, anugerahnya yang begitu berlimpah, tidak berbandingan dengan dosa kita. Bahkan tidak bisa dibalaskan dengan kesalehan, ketaatan maupun pelayanan kita. Dan saat kita sedang merenungkan itu, aku percaya akan ada satu kekuatan yang baru. Ketika kita hancur hati di hadirat Tuhan, kita merasakan bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari segalanya. Terlalu besar, panjang, lebar, dan dalam kasih setianya dalam hidup kita. Tiba-tiba di situ ada kekuatan yang baru untuk melangkah, teman-teman. Dan Kak Randy sudah berkali-kali mengalami saat dimana Kak Randy susah, di saat Kak Randy lemah menghadapi tekanan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Kak Randy ambil waktu sejenak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kak Randy dengerin lagu-lagu pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Kak Randy mulai tenggelam di dalamnya, terus merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Dan tanpa sadar, Kak Randy hancur hati di hadirat Tuhan. Dan ketika Kak Randy hancur hati, air mata sudah mengalir. Dan di situ kok kayak ada kekuatan yang baru, teman-teman. Untuk melangkah, untuk menjalani kehidupan ini. Ya, dan itu yang Alkitab katakan bahwa ayat 7 di situ dibilang, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka adalah orang-orang yang merindukan ziarah, yang merindukan hadirat Tuhan, yang memuji-muji Dia, dan yang kekuatannya itu berasal daripada Tuhan. Lembah Baka itu bahasa Inggrisnya adalah Valley of Weep, ya, atau lembah air mata. Tapi diubahnya orang-orang yang hancur hati di hadirat Tuhan mengubah tempat yang berair mata tadi, lembah air mata tadi, menjadi tempat yang bermata air. Di tengah pandemi, saat orang-orang egois, orang-orang mementingkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang menjadi kebutuhannya sendiri, kok orang-orang yang ada di hadirat Tuhan ini, mereka malah menghadirkan mata air yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, pertolongan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itu the power of sela. Itulah kekuatan saat kita duduk diam di bawah hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dan kita menikmati kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, jadi memang kita butuh banget komunitas, kita butuh orang lain untuk menguatkan kita di saat kita susah, di saat kita lemah. Tapi terlebih dahulu sebelum kita cari mentor kita, mencari komunitas kita, come to Jesus first. Datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena di dalam Dia itu ada kekuatan yang sejati. Ada anugerah yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Itu ayat 29, teman-teman. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat terakhir, ayat 30. Di situ dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, teman-teman, menarik ya. Dikasih kuk, tapi Tuhan bilang, tenang aja, ini bebannya enak dan ringan. Loh, kok bisa, teman-teman ya? Dikasih beban, dikasih kuk, dikasih aturan, kok malah jadi enak dan malah jadi ringan. Nah, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa yang membuat kuk ini menjadi enak dan ringan adalah perspektif yang baru
tentang siapa itu Tuhan. Tanpa perspektif yang baru, kuk yang dikenakan di dalam diri kita itu nggak enak. Itu membebani dan itu berat buat kita. Rasanya nggak enak buat kita. Tapi perspektif yang baru itu membuat kuk yang dipasangkan oleh Tuhan itu menjadi enak dan ringan buat kita. Gimana caranya, Kak? Ada dua hal yang mau saya bagikan, teman-teman. Yang pertama adalah kuk ini menjadi enak dan ringan ketika kita sadar bahwa segala peraturan yang Tuhan berikan kepada kita itu demi kebaikan kita dan berasal dari hati seorang bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Coba teman-teman ingat-ingat ketika masih kecil, mungkin orang tua kita memaksa kita untuk makan sayur, ya kan? Atau tidur siang, ya. Mungkin dulu kita nggak ngerti kenapa harus makan sayur, Pah, Ma. Aku lebih suka makan daging, ya kan? Tapi setelah kita tahu bahwa sayuran itu punya sesuatu yang baik buat tubuh kita, tentunya kita akan bersyukur. Terima kasih ya Pah, Ma, dulu maksain aku untuk makan sayur. Sekarang aku tahu itu demi kebaikanku. Tidur siang pun sama. Berapa banyak dari kita yang udah bekerja sekarang colong-colong waktu buat tidur siang. Dulu waktu disuruh tidur siang kita ngambek, kita marah. Kita baru sadarkan itu semua demi kebaikan kita. Dan dengan perspektif yang benar kita akan menyadari bahwa 10 perintah Allah, segala hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, itu demi kebaikan kita, teman-teman. Ya, suruh mengampuni. Itu supaya kita nggak terikat dengan beban, terikat dengan kelemahan yang membuat kita nggak bisa move on dari masa lalu. Maka Tuhan suruh ampunilah sesamamu, ya, kasihilah musuhmu. Itu kan sebenarnya demi kebaikan kita, untuk kita bisa berjalan menuju masa depan yang lebih baik, teman-teman. Ya, percayalah, renungkan semua peraturannya dan kamu akan tahu di situ ada hati Bapa yang begitu mengasihi kita. Ya, itu yang pertama. Bahwa segala peraturannya itu demi kebaikan kita dan berasal dari hati yang mengasihi kita. Dan yang berikutnya bahwa ketika kita mentaati peraturan, kita mengenakan kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita, itu bukan supaya Dia mengasihi kita, tapi karena Dia lebih dulu mengasihi kita, maka kita taat untuk memikul beban yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, ini yang membedakan kekristenan dengan agama, teman-teman. Ya, kita udah lebih dulu disayangi oleh Tuhan. Kita udah lebih dulu diterima oleh Tuhan. Maka ketika kuk diberikan, kita menerimanya dengan sukacita. Kita menerimanya dengan hati yang bersyukur. Ya, karena kita sadar bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Ya, dan saya punya satu ilustrasi sebuah cerita yang sangat memberkati perihal hal ini, teman-teman. Dahulu kala ada seorang suami istri, ya, yang ketika menikah, suaminya adalah seorang yang otoriter, ya, yang suka memberikan perintah, memberikan satu list peraturan, ya, isinya harus masak, harus cuci piring, harus ini, harus itu, dan diberikan kepada istrinya, lakukan ini. Wah, jadi istrinya terbeban banget, teman-teman. Rasanya kok berat banget ya jalanin ini semua, nyuci piring, ya kan, sambil masak, sedih rasanya. Dan di doa-doanya dia selalu berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong bantu aku keluar nih dari tekanan suamiku ini. Dan Tuhan ternyata menjawab doanya, teman-teman. Tiba-tiba suaminya sakit lalu meninggal dipanggil Tuhan. Ya, dan di satu sisi tentu istrinya sedih, tapi di sisi lain dia merasa lega. Akhirnya aku tidak lagi dibelenggu oleh peraturan-peraturan yang diberikan oleh suamiku. Ya, dan setelah suaminya meninggal di dalam perjalanan waktu, si istri ini bertemu dengan laki-laki lain, ya, laki-laki yang berbeda dengan suaminya, ya, dan ketika dia menikah dengan laki-laki ini, berbeda 180 derajat, teman-teman, dengan suami yang terdahulu. Yang dahulu itu datang dengan list peraturan, harus ini, harus itu, bangun jam sekian, ya kan, harus melakukan ini dan itu. Yang ini datang dengan penerimaan dan dengan kasih. Aku mengasihi engkau. Aku menerima engkau karena engkau adalah istriku. Dan dia mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ya, dia melakukannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Sampai satu ketika dia lagi beres-beres rumah, dia menemukan satu list yang ternyata adalah tulisan tangan dari suami terdahulunya. Ya, suaminya yang sudah dipanggil Tuhan.
Dan waktu dia baca, dia perhatikan list yang ada itu. Semua pun dilakukan oleh dirinya. Bahkan lebih banyak daripada list yang ada di tulisan itu. Lebih bagus, lebih berkualitas apa yang dia kerjakan ketimbang apa yang list itu ada di dalamnya. Ya, teman-teman bayangin. Dengan suami yang baru ini, tanpa tuntutan, tanpa sikap otoriter, tapi perempuan ini, istri ini melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan dengan ucapan syukur. Sadarkah teman-teman, waktu kita memikul beban ketika kita mengenakan kuk yang dari Tuhan, tapi kalau ada kasih di hati kita kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, bukankah itu semua menjadi sesuatu yang enak dan ringan? Bahkan di dalam penderitaan kita memikul salib ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan sukacita karena kita bilang, "This is for you, Lord." Ini buat Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi aku, karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik buat aku. Ya, dan aku percaya ini perlambangan juga dari yang namanya hukum Taurat dan juga kasih karunia. Hukum Taurat ini membelenggu kita dan seakan-akan memaksa kita untuk melakukan ini dan itu. Tapi apa yang menjadi dasar? Bisa jadi karena takut nggak diberkatin, takut masuk neraka, dan seterusnya. Tapi kasih karunia itu membuat kita bergerak, membuat kita taat. Tapi bukan karena ketakutan, tapi karena kasih. Dan di dalam kasih, beban itu menjadi enak dan menjadi ringan. Amin, teman-teman. Ya, come to me first. Karena di dalam Tuhan, kamu akan temukan kelegaan yang sejati. Dan di dalam kelegaan yang sejati itu, kamu akan kuat melewati segala masalah, pergumulan, tantangan, dan bahkan di dalam ketaatanmu, kamu lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Aku akan berdoa buat firman ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang jadi masalah, pergumulan, tantangan di hidup kami, sadarkan kami Tuhan bahwa Engkaulah sumber kelegaan kami yang sejati. Tidak ada Tuhan tempat lain, tidak ada pribadi lain, apapun juga Tuhan yang bisa menggantikan tempat-Mu. Engkaulah Tuhan sumber kebahagiaan kami, damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk mengalami Engkau lebih lagi dan menemukan peristirahatan di dalam Engkau Tuhan. Dan lebih tekun lagi berkomitmen untuk memikul kuk itu. Untuk terus di bawah kendali Engkau ya Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga semakin hari langkah kami semakin kuat. Bukan menjadi lemah tapi semakin kuat. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Berkati Youth Arrow Tuhan, berkati Sophie dan juga semua pengurus yang ada, jemaat yang ada Tuhan. Berkati GBI Petamburan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua pemimpin diberikan hikmat untuk menjalani semua persiapan new normal ini Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu, di dalam anugerah-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Oke, terima kasih untuk pembicara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan bisa menjadi berkat lagi untuk kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dan memberkati kalian. Amin. Dan saya juga mengundang untuk teman-teman Teens dan Youth Arrow untuk bisa nonton lagi ibadah Next Gen minggu depan. Itu kita masih streaming di YouTube channelnya GBI Petamburan. Pokoknya teman-teman jangan lupa. Dan hari Rabu dan juga Jumat itu ada Exploring Our Bible di Instagram live-nya Youth Arrow. Buat teman-teman yang mau mendalami lagi setiap pasal-pasal kitab, itu bisa untuk nonton dan temanya itu adalah perumpamaan. Dan kami juga mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus sidang. Kiranya Tuhan pakai lagi lebih lagi. Selamat datang di dunia yang baru. Pokoknya tetap semangat, Tuhan sertain kalian. Dan kami juga mengucapkan happy birthday. Woo! Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini dan sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan pakai lagi, pokoknya ditunggu traktirannya. Gitu aja. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kan terbang tinggi.
tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pertolongan dan perlindungan-Mu, ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah semua apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni segala kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Kami berdoa terus Tuhan buat bangsa kami, buat negara kami Indonesia. Bila pandemi COVID-19 ini cepat berlalu tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan berkati pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan para menteri. Tuhan berkati aparat keamanan, tenaga medis. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Doa kami juga buat gereja Tuhan di tempat ini, buat gembala senior kami, buat Ibu Pendeta Dr. Oli Mesak. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepadanya Tuhan. Hari-hari ini juga Tuhan mampu menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Yosafat Mesak bersama dengan istri dan keluarga, dan seluruh tim pengembalaan dan keluarga. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan lindungi dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan juga membela. Karena itu kami juga berdoa Tuhan buat youth dan teens Arrow Generation. Tuhan berkati generasi mudamu Tuhan, next gen di tempat ini. Biarlah mereka juga terus boleh naik Tuhan. Terus Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga berkenan di hadapan sesama dan orang tua. Apapun yang mereka kerjakan dalam studi, di dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan mungkin keluarga, ekonomi, dan masa depan mereka, hamba berdoa Tuhan mampukan untuk kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami minta Tuhan memberkati kami dan Tuhan menguatkan kami. Dengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin.